Saya Ningrum NIM-nya 246120100119. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Franciscus Jadi Aldo dengan NIM 246120101018. Halo guys, perkenalkan nama saya Jeremy Davis. Saya akan menjelaskan materi tentang mengapa Pancasila sebagai ideologi negara. NIM saya adalah 246120100116. Perkenalkan, nama saya Julio Krisna Bayu dengan NIM 246120100030. Akan membaca tentang menelusuri konsep orasi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari negara dasar yang berkembang dalam satu bangsa. Ideologi melibatkan bagi sumber seperti kebudayaan, agama, dan pikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagi komponen budaya yang meliputi sistem gini dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem kepengetahuan bangsa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asal pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai acara pikiran seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat dipikirkan, paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Kamus Besar Bangsa Indonesia 2028. Beberapa tokoh atau pikiran Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Ideologi adalah seperangkat gagasan pikiran yang berorientasi pada tindakan dan diagnosir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Ideologi adalah sejumlah dominasi kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi penggerak dan pedoman kerja atau penjelasan untuk ucapan tujuan masyarakat atau bangsa itu. Teori ideologi yang ditemukan oleh tokoh pikiran ideologi. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah simpulan kepercayaan dan pendidikan yang diupayakan dalam bentuk percayaan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permainan yang bersifat relatif bagi sekelompok atau sekelompok orang. Ideologi sebagai proyek nasional mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara, bahwa dalam wacana politis, wacana
tersebut melibat ortodoksi atau retorika emosi. Ideologi sebagai reaksi sosial Hisad meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik, mengatas bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Jenis-jenis ideologi. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam bersifat kebangsaan individu. Sosialisme suatu pada yang meletakkan ideologi dan perspektif kepentingan masyarakat. Suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian. Fungsi ideologi. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi alasan yang memahami dan mengakhirkan dunia. Organisasi dasar dengan membawa wacana yang memberikan maka serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Norma-norma yang menjadi yang pedoman dapat pengangkat bagi seseorang untuk mengandalkan dan bertindak, bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seorang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengapa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Pertama, itu adalah ada unsur ateisme. Ini memiliki terkaitnya dengan komunis, yaitu sama-sama tipis lah. Yaitu sama-sama tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada atau tidak mengakui adanya Tuhan. Sementara sila pertama itu dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mempercayai dan mengakui bahwa Tuhan ada. Apalagi negara ini negara yang sangat beragama loh. Jangan lupa itu. Kalau tidak ada agama ataupun agamanya tidak kuat di sini, bisa hancur negara. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme. Dalam hal ini, seorang individu lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Lebih memprioritaskan diri sendiri ketimbang orang lain. Hal itu lama-lama tidak ada namanya sosial ataupun sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan hal itu bisa menggeser, apalagi sikap saling tolong menolong itu sangat penting. Dan tanda kutip kata gotong royong itu sudah banyak dipakai, sehingga jika itu tidak ada, maka tidak ada lagi dong namanya gotong royong. Dan yang ketiga, kapitalisme. Kapitalisme ini memberikan kebebasan seorang individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Nah, apa sih yang dimaksud hal itu? Simple. Next slide. Oke. Dalam hal ini, ada sebuah gambar. Itu saya memakai konsumerisme. Itu
sama tipis dengan kapitalisme. Kapitalisme itu lebih memiliki kebebasan untuk mengambil perekonomian negara. Sementara kapitalisme mengambil uang dari rakyat. Dampaknya untuk masyarakat. Kalau dalam dampak masyarakat itu adanya sebuah urge atau sebuah keinginan untuk membeli barang-barang itu, impulsif untuk membeli barang-barang tersebut, barang-barang menarik, barang-barang menarik, dan alhasil itu hanya memberikan nikmat sebentar saja, lama-lama juga bosan. Contohnya mainan mahal, oh pengen nih, diambil, dibeli, hasil kalau dia kolektor itu wajar, tapi kalau bukan kolektor lama-lama dia bosan. Kedua, adanya tekanan sosial bagi individu untuk terus mengikuti tren yang ada, yang viral, yang mengikuti tren tersebut. Contohnya, pengen ikut-ikutan jadi anak-anak pik, misalnya kayak klub Little Tiger, mau join di sana, tapi tidak tahu cara bergaulnya gimana. Alhasil kita pun beli baju yang bermerek, celana bermerek, sendal bermerek juga, dan mau join di situ. Nah, hal itu membuat kita seperti FOMO. Apa-apa mau ikut, apa-apa mau tahu juga. Akan tetapi konsekuensinya itu harus mengeluarkan uang dan alhasil barang-barang yang harus dimiliki. Barang-barang tersebut juga memiliki dampak juga loh bagi alam. Contohnya baju terbuat dari apa? Kain terbuat dari mana? Bisa ulat, bisa tumbuhan, yang lain. Alhasil memerlukan alam. Jika permintaannya naik, maka produksinya naik. Hal itulah kita bakal memakai hal tersebut. Lama-lama, kalau permintaannya banyak sekali, produksi bakal harus memberikan 2 kali lipat. 2 kali lipat ini yang membuat alam tersebut bisa terpotong dan tidak memiliki energi yang baru, melainkan energinya bakal habis dan tidak dapat diperbarui. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang threats atau sebuah unsur yang sangat mengancam Pancasila sehingga bisa berubah ideologi negara ini, bisa tergeser ataupun bisa hancur sedikit. Ini ada 2 yang sangat berbahaya bagi masyarakat kita dan bisa mengancam ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang poin pertama, hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat
maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dan yang kedua, dimensi idealitas. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Dan untuk poin yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum, yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi keyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.